不然我是不丑，你不是。 Lah ya Allah, sikit astagfirullah. 你脸子开了。 现在半夜12点，没有睡觉，要去哪里？现在半夜。是啊，半夜都睡觉啊，不能起来，不能走一走。明天早上，看看，那看看，看外面，看到没有？知道啊，那现在睡觉啊，睡觉。 现在都半夜，大家都睡觉啊！啊？半夜警察已经都下班了，半夜不能叫警察来，明天早上才可以。不能打开，现在半夜，不是白天。我叫你打开。我不能听阿公的话，因为阿公糊里糊涂。什么我糊里糊涂？阿公几岁？我几岁啊？也不跟我几岁。不可以，我不能听阿公的话。 睡觉好不好？睡觉。现在都半夜。Lah, tenang toh. Wong pakaian rengkek ngono kuwi. 不然我是不丑。好。ya. 你不是。 Lah ya Allah, sikit astagfirullah. Ya Allah, jangan ngenai weteng saya. Astagfirullah. Astagfirullah. Dipancal kena perut saya, Mbak Besti, ya Allah. Astagfirullah. Lapar Mbak Bu Besti, semalam suntuk ndak tidur belas. Ngamuk-ngamuk mukul orang, nendang orang. Jan, kok duwe tenaga? Heran saya. Terus ini jam 9 luwe minta madang. Ndak tidur belas. Ya bu ya wowe ini akong. Ya bu ya wowe ini. Cici. Nek wis wareg ngamuk nah ya, Mbah. Ngriok nah ya, Mbah. Heeh. Akong. Nek wis wareg ngamuk neh, ngriok neh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini saya di bawah rel MRT ya, Mbak Bu Besti. Ya Allah, semalam suntuk itu ndak tidur sama sekali, Mbak Bu Besti. Jadi mbahnya itu semalam itu ngamuk, ngereok, ndak mau dipegang, ndak mau disentuh, ndak mau dituntun. Jadi setiap kali tak sentuh itu saya langsung dipukul, ditinju gitu ya, Mbak Bu Besti. Terus selain ninju, kakinya juga nendang, terus kemudian nyakar. Kukunya Simbah kan waktunya potong yo, dipotong ndak mau, jadi agak panjang-panjang kayak gitu. Nyakar Mbak Bu Besti, nyakar, ninju, nyakar, nendang, ya Allah. Jan tidak bisa diatasi, padahal sudah kasih obat penenang ya, sudah minum obat tidur. Jan tidak terdasblas Mbak Bu Besti, ya Allah. Dari jam setengah 12
sampai jam setengah 10 pagi ini baru beliau tidur ngorok-ngorok. Ya Allah, saya tidak tidur sama sekali ya toh. Ini tadi kepala saya itu rasanya pusing kayak sak bodak gitu loh Mbak Bu Besti rasanya. Terus kemudian begitu mbahnya tidur langsung saya mandi keramas. Sekarang sudah agak entengan. Dan sekarang saya mau melanjutkan perjalanan mencari kitab suci atau di pasar. Hari ini cuman beli ikan doang soalnya sayurannya itu masih banyak. Jadi mengentekkan sayuran dulu di rumah baru belanja lagi biar dapatnya fresh kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus hari ini karena hari ini tuh jadwalnya bapak mertua untuk jualan di pasar, jadi saya mau beli ikan di tempat beliau. Enggak beli ikan deng, cuman mau beli udang karena stok ikannya ya masih dikit lah ya. Minggu depan saja beli ikannya. Ya Allah, ini saya ngantuk tidak kuat belawat karena ya semalaman tidak tidur. Sekarang mau tidur sih, tapi sudah jadwalnya masak makan siang, jadwalnya belanja. Kalau tidak ditandangi ya ribet Mbak Bu Besti. Ya wes begini mengopeni lansia itu ya wes ngene iki, apalagi menderita demensia kayak Simbah. Kayak gitu tuh beliau kalau kumat itu seperti itu Mbak Bu Besti. Tapi nanti kalau sudah selesai kumatnya itu beliau tidak ingat sama sekali, nggak ingat kalau mukul saya, nggak ingat kalau nendang saya, nggak ingat nyakar saya, itu nggak ingat sama sekali. Kata Pak Bos itu mamanya, jadi istrinya Simbah nenek dulu itu juga seperti itu katanya itu. Jadi ya wes podo ae. Dan Mbak Bu Besti belanja ke pasar dulu, serak kukut pasare ya toh. Wah, kok dipasang terop ini ada apa? Wah, udangnya sudah habis. Mau siapa mah? Halo. 给，敲到你几块10块。必须嘛，带动的。后尾无啊，这个食。来，谢谢。卖完了吗？卖完了。好，谢谢。买2个100块，给我800。 Jagung serut ini 103 ya Mbak Bu Besti. Itu apa aku harapan? Hei, cakasan ke upai mah? Sesi itu apa Mbak Besti? Masuk jagung kabeh, jagung semua lah. Hau cakap. Kopi kapal api ABC tempe Mbak Besti. Tuh. 我没有看到。mau beli bayam. 大姐，不要卖这个。50块。好，1包。嗯，好。谢谢啊。谢谢。对，30。哦。
Sepeda saya tak taruh di bawah pohon nangka Mbak Bu Besti, tapi tidak ada uwohnya. Pesanannya Pak Bos nggak ada yang dapat Mbak Bu Besti. Tadi saya disuruh beli tiram sama udang di tempatnya bapak mertua. Tapi ternyata sudah habis, jadi ya nggak dapat belas. Terus saya belanja sayur cuman sedikit, tapi ini untuk saya sendiri ya, bukan untuk Pak Bos sama Simbah. Di sini tuh tidak perlu khawatir ya Mbak Bu Besti, karena CCTV telecek di mana-mana. Tuh di atas saya ini CCTV polisi ya Mbak Bu Besti, buat mantau lalu lintas. Terus itu CCTV apartemen, dan masih banyak CCTV lainnya. Pokoknya 4 penjuru mata angin itu disentrong CCTV semua. Tuh di depan situ ada 2, di bawah tulisan jalan itu ada 2, dan nyentrong tempat yang sama. Jane opo ngono, heran aku.我睡觉到天亮，因为昨天晚上阿公一整个晚上都不睡觉，一直骂我，一直打我，记不到，记不到。Mbah, musim panas loh Mbah, kok nggak kelambi jaket musim dingin? Masya Allah, kayak foto-foto ini di gua ini kono Gusti Jan. Ya Allah, kayak seliput sembarang dengat di, ya Allah Jan. Boh, sakarmu wes, orang ngurus aku, orang ngurus. Jan. Hiện tại tôi夏天啊，讲不是冬天，为什么穿这个外套？会热死了。老爷爷, wah kumat Mbak Besti Jan, jekek saya, ndak ngatasi wisan. Naon nih? Lapor polisi Mbak. Dino lapor polisi, polisinya blenger Mbak. 买什么东西吃？买Di duitnya? Duitnya ndi? Ngongkon bae kira ngekei duit. Mosok kon tuku ambek godhong. Aman. 看出不能看。你连个开吧，开着我，开都不开。喂，帮我开门好不好？ Adik. Ini sup sapi ya Mbak Bu Besti, mau ngambilin Simbah ben strong biar tambah kuat kalau ngereok gitu. Jadi harus dikasih daging-dagingan dulu. Oh. Ini walaupun saat nok-nok ini empuk ya Mbak Bu Besti, karena saya ngukusnya sudah sekitar 2 jaman. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 lah, ceblok dadaan. Tak tambahin 1 lagi Mbak Bu Besti yang ini. Nah, hari ini menu Simbah ini ya. Tomat. Ini tak campuri tomat karena Pak Bos suka. Tapi mbahnya tidak.
wes ditutup lagi biar tetap awet anget. Lai Savannah 先祷告一下公 Wih, kutah melocot mbah lah. Hai Mbak Bu Besti, ini tuh hari keempat sejak mbahnya ngamuk dan beliau sekarang masih ngamuk. Beliau di kamar dan kamarnya berantakan, semua barang-barang dibuang ke lantai, dirusakin, foto-foto disobek, sembarang dibuang ke lantai dan tidak boleh dipegang. Saya masuk ke kamar beliau tidak boleh diusir, katanya tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke kamar beliau. Terus beliau masih sama, dipegang, langsung nyakar, ninju, nendang. Jadi saya cuman mengawasi dari jauh saja, kira-kira kalau beliau aman atau tidak kayak gitu. Kalau tidak aman ya saya di belakangnya kayak gitu. Piye carane biar mbahnya itu tidak bisa meranggeh saya. Kalau saya di belakang beliau kan beliau tidak mungkin bisa ninju saya ke belakang gini kan ya, tangannya kan sudah tidak bisa diangkat seperti ini. Terus tidak mungkin beliau menendang saya ke belakang karena tidak sekuat itu juga. Jadi yang penting saya tidak ada di samping, sama depan saja sudah cukup. Jadi saya cuma mengawasi dari belakang atau mengawasi dari jauh. Yang penting masih kelihatan gitu loh Mbak Bu Besti, biar mbahnya itu tetap aman walaupun dalam keadaan ngamuk. Ya begitulah Mbak Bu Besti, si mbah itu kalau seumpamanya kumat demensianya atau kumat pikunnya itu seperti itu, memang ngamuk-ngamuk tidak jelas dan kita tidak tahu sama sekali apa alasan beliau. Jadi kayak awalnya itu ngobrol biasa gitu loh Mbak Bu Besti, kalem ya, bercanda-bercanda. Terus beberapa detik kemudian tiba-tiba itu beliau itu kayak marah, pokoknya marah meledak-meledak gitu loh. Dan menganggap kita itu musuh. Jadi beliau dulu kan tentara ya Mbak Bu Besti. Dan tentara yowis ngono kae lah ya Mbak Bu Besti, kan berat di medan pertempuran, apalagi beliau itu benar-benar berperang kayak gitu. Jadi dulu mudanya itu berat kayak gitu. Dan beliau itu kalau seperti itu, kalau kumat itu tuh menganggap kita itu musuh Mbak Bu Besti. Makanya benar-benar ninju, benar-benar nendang, benar-benar pokoknya benar-benar kayak melakukan perlawanan gitu loh. Jadi ya kita cari amannya saja biar saya tidak terluka, biar mbahnya tidak terluka. Jadi tetap diawasi walaupun mbahnya seperti itu. Nggak mungkin kan ya kalau mbahnya seperti itu tiba-tiba tak tinggal prung gitu kan ya, nggak mungkin. Itu tanggung jawab saya Mbak Bu Besti, walaupun yo kena cakar, kena tinju. 15 juta Mbak Bu Besti. Demi 15 juta sebulan. Mbahnya kumat seperti ini tuh nggak tiap hari Mbak Bu Besti, tapi bisa dipastikan dalam 1 minggu pasti ada 1 atau 2 hari beliau kumat. Dan ini sudah hari keempat, berarti ini lebih panjang daripada biasanya gitu. Pak Bos tahu, beliau tahu, tapi beliau ya tidak bisa membantu banyak karena beliau juga punya kesibukan. Karena beliau punya kesibukan, makanya beliau menyewa saya, membayar saya untuk merawat simbah kayak gitu. Jadi beliau itu bisanya membantu saya ya kalau seumpamanya beliau di rumah dan longgar kayak gitu. Ini tadi beliau barusan keluar beli bahan makanan ya toh, karena saya tidak bisa keluar, mbahnya seperti itu, jadi digantiin sama Pak Bos Mbak Bu Besti. Ya Allah, wis ngene iki Mbak Bu Besti. Saya tidak piye ya, wes sudah dalam fase arep ngeluh ki, sing dikeluhne apa, namanya juga pekerjaan ya toh, bekerja itu dimanapun, apapun pekerjaannya pasti punya resiko masing-masing, pasti punya tingkat kesulitan yang berbeda. Saya TKW ya, dibandingkan dengan TKW yang lain, itu tingkat kesulitannya berbeda walaupun kita sesama TKW. Yang satu kesulitannya apa, saya kesulitannya apa, dia kesulitannya apa. Jadi tidak bisa, oh kayak pena, iki susah, kayak gitu. Nggak bisa, kita tidak tahu tingkat kesulitan tiap orang itu apa, tidak tahu. Kadang ada pasiennya yang gampang diatur, tapi majikan pelit dan cerewet. Majikannya perfeksionis, harus gini, harus gitu. Pokoknya mendetail kayak gitu ada. Ada yang majikannya baik, tapi pasiennya amit-amit jauh bayi, dan ngenteknya rejab. Ngenteknya rejab itu kayak
gimana ya, makan hati gitu loh Mbak Bu Besti. Pasien itu susah diopeni, terus suka drama, kadang itu kalau sama kita itu tuh mengeluarkan sifat aslinya, tapi nanti kalau anak-anaknya datang itu tuh kayak drama, seolah-olah itu beliau itu baik sama kita, tapi kita memperlakukan beliau tidak baik, terus bilang kalau ini sakit, ini sakit, ini sakit, kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Ada seperti itu, ada. Pokoknya kalau belum mengalami ya tidak akan tahu. Karena saya itu walaupun tidak mengalami, tapi kan banyak mendengarkan cerita-cerita teman-teman gitu, dan tiap teman itu kan ceritanya selalu berbeda-beda. Jadi ya seperti yang tak bilang tadi, setiap pekerjaan itu mempunyai resiko masing-masing dan mempunyai tingkat kesulitan masing-masing. Wes gak usah ngeluh, akeh kancane. Pokoknya kuat dilakoni, kalau tidak kuat ya melambaikan tangan ke kamera Mbak Bu Besti. Saya sekarang prinsipnya seperti itu. Kalau saya masih mampu ya saya atasi, kalau tidak mampu ya agensi tolong carikan yang lain, kayak gitu. Wes kayak gitu saja Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya saya tidak bisa bikin video beberapa hari, ya teman-teman tahulah ya saya ngopeni simbah yang seperti itu. Jadi beliau tidak bisa ditinggal sama sekali gitu. Saya bikin konten ini tuh cuman buat kenang-kenangan saya kerja di Taiwan dan cuman buat hiburan. Tapi tetap tanggung jawab saya menjaga simbah nomor 1. Jadi kalau itu belum selesai, jadi saya nggak bisa bikin konten kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya mbahnya sudah aman, mbahnya tenang, baru nanti saya bikin konten lagi. Terima kasih Mbak Bu Besti. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga diberikan keberkahan umur yang panjang, semoga diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 juta Mbak Bu Besti, harus strong.